warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meika Satya Afifa. Saya merupakan mahasiswa UIN Gus Dur Pekalongan, jurusan Tasawuf dan Psikoterapi. Saya di sini sebagai host dari podcast Tafakur, berbincang untuk berpikir. Pertama-tama kami akan mengenalkan produk terbaru dari HMPS TP UIN Gus Dur yang bernamakan podcast Tafakur yang memiliki slogan berupa berbincang untuk berpikir. Podcast Tafakur ini merupakan program kerja dari Kominfo yang dilakukan pada periode 2023 HMPS 23. Dan dalam podcast kali ini, di podcast Tafakur, kami mengundang bintang tamu yang sangat spesial, yaitu Saudara Ahmad Lutfi Prasetya. Halo Kak. Halo Mbak Meika. Oke, apa kabarnya nih Mas Kukuh Prasetya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mbak Meika gimana? Alhamdulillah juga baik sekali. Gimana nih perasaan pertama kali diundang di podcast Tafakur? Produk pertama dari HMPSTN untuk kesan pertama untuk suatu hal yang pertama itu selalu nervous Mbak. Itu hal yang biasa ya. Nervous, tapi juga ada perasaan lega. Akhirnya kita bisa launching untuk pertama kalinya podcast HMPSTP ini Mbak. Alhamdulillah sekali ya. Mas Kukuh sendiri nih, kita langsung tanya-tanya aja ya Mas. Mas Kukuh ini kan merupakan ketua HMPSTP periode 2023. Kesan pertama kalinya menjadi ketua dari HMPS tuh apa sih Mas? Pertama kali pusing, tentunya pusing. Ya seperti biasa, karena untuk menjadi ketua itu ketika seseorang menjadi ketua maka dia juga istilahnya itu mendapatkan sebuah amanah, mendapatkan sebuah tanggungan untuk menjalankan roda organisasi ini selama satu periode atau 1 tahun ya ke depan. Itu pastinya ya sedikit menguras tenaga dan juga pikiran ya. Ini harus bagaimana, harus menempatkan siapa, harus membentuk apa dulu, harus melakukan apa dulu, itu ya yang pastinya seperti itu. Oke, baik. Mas Kukuh sendiri, ini kan masuk ke dalam jurusan tasawuf dan psikoterapi. Apa sih kesan pertama Mas Kukuh yang bukan hanya saja menjadi mahasiswa biasa, tapi merupakan mahasiswa spesial mungkin karena menjadi ketua HMPS dari jurusan tersebut. Nah, kalau Mas Kukuh sendiri nih menganggap jurusan tasawuf psikoterapi itu seperti apa sih? Memang ada apa sih di tasawuf psikoterapi dan mempelajari apakah jurusan tasawuf psikoterapi ini? Oke, tasawuf dan psikoterapi ini bagi saya sebagai mahasiswa ya, tentunya ini sebuah tantangan baru bagi saya. Tantangan baru yang pertama itu adalah tantangan baru. Kenapa kok tantangan? Karena dalam tasawuf dan psikoterapi ini, di jurusan ini atau di prodi ini, kita menggabungkan 2 fan ilmu, yaitu tasawuf dan psikoterapi. Yang mana fokus dari 2 ilmu tersebut memiliki garis titik temu pada kejiwaan manusia, pada olah rasa, olah pikiran, istilahnya itu kejiwaan. Tasawuf sendiri kan kalau untuk seorang agamawan atau yang biasa berkecimpung dengan agama Islam tentunya, pastinya lebih khususnya agama Islam itu pasti tahu bahwa tasawuf itu adalah ilmu yang bisa dibilang memiliki tingkatan lebih tinggi daripada ilmu-ilmu lainnya. Kenapa? Karena di dalam tasawuf sendiri kita itu diajarkan untuk tidak untuk melihat sebuah fenomena atau sebuah objek itu tidak hanya dari satu sudut pandang. Harus ya tidak
istilahnya mono ini campur bahasa Jawa ini ya Mbak. Nggak apa-apa, Mas. Istilahnya mono. Ini bahasa Pekalongan banget. Istilahnya itu ya kita memandang sesuatu itu tidak 100% benar dan tidak 100% salah. Berusaha seperti itu. Kemudian dipadukan dengan psikoterapi. Yang mana di psikoterapi itu adalah terapi yang menggunakan pendekatannya dengan psikologis. Jadi ini bisa dibilang antara ilmu barat, psikologis dan ilmu timur tentang tasawuf ini dipadukan menjadi tasawuf dan psikoterapi. Ya itu tentunya tantangan tersendiri ya, karena kita berusaha mempelajari dua fan ilmu dan terus menggabungkan di mana ini titik temunya dan di mana ini bisa dikolaborasikan. Berarti untuk jurusan tasawuf psikoterapi ini sangatlah istimewa ya Mas. Karena kalau jurusan yang lain itu kan mempelajari hanya satu prinsip saja ataupun hanya satu titik fokusnya. Tapi kalau tasawuf psikoterapi ini ternyata kita mempelajari dua langsung. Ya, untuk apa tadi istimewa ya. Semua ilmu sih menurut saya istimewa. Tapi bagi saya, karena saya sendiri melihat bahwa tasawuf ini asik nih, tasawuf ini ada sesuatu yang bisa kita singkap di dalam tasawuf dan juga di psikoterapinya sendiri kita bisa mengobati teman kita, orang kerabat kita, bahkan diri kita sendiri. Untuk yang istilahnya itu di era-era seperti ini tuh stres dan juga masalah-masalah psikologis itu banyak bermunculan dan juga masyarakat pun mulai sadar tentang hal itu. Iya. Kalau menurut Mas Ahmad Kukuh sendiri belajar tasawuf itu seru ya, fun gitu. Tapi ya Mas, saya itu banyak sekali yang bertanya-tanya kepada saya, katanya kalau belajar tasawuf itu menakutkan. Memang semenakutkan apa sih belajar tasawuf? Aslinya itu menakutkan itu bagi orang-orang yang malas. Bagi orang-orang yang malas. Orang-orang yang malas. Karena kenapa? Ya dimanapun orang malas itu tidak akan istilahnya itu tidak akan bisa menguasai sesuatu atau ya istilahnya apa ya? Untuk mempelajari itu dia mogok, susah. Jadi Ngadut ya, ngadet ya mampet lah ya. Mampet. Jadi tidak ada hal yang susah di dunia ini, asalkan kita mau berusaha dan belajar. Mungkin kenapa stigma masyarakat atau stigma orang tasawuf itu menakutkan, karena tasawuf sendiri di kalangan masyarakat umum dan juga apalagi anak muda ya, yang mana mereka kan karena ini berbicara tentang kuliah, berarti dari SMA atau sederajat mau ke dunia perkuliahan, memang tasawuf ini kurang begitu populer karena lingkupnya yang hanya untuk yang dikenal oleh umat Islam, dan umat Islam pun kadang hanya orang-orang tertentu yang memang mempelajari tasawuf itu yang mengenal tasawuf seperti apa. Oke, baik. Kalau gitu ya Mas, saya juga mau tanya nih untuk Mas Ahmad Kukuh Prasetya. Sebetulnya masuk di jurusan tasawuf dan psikoterapi ini kalau lulus jadi apa sih? Nah, ini pertanyaan semua orang ya tentang kuliah. Kalau kuliah habis itu mau jadi apa? Jadi apa? Kalau untuk tasawuf dan psikoterapi sendiri ini karena kita memiliki dua cabang ilmu, jadi kita bisa masuk di ranah psikologisnya ataupun kita mau masuk ke ranah Psikoterapinya? Tasawufnya. Tasawufnya. Jadi untuk yang pertama sendiri, kalau kita ingin masuk ke tasawufnya, kita bisa yang berhubungan dengan instansi keguruan, biasanya itu bisa masuk menjadi guru akidah akhlak, juga bisa menjadi guru agama. Guru agama. Ya, dan
ini kita juga berharap untuk bisa juga menjadi guru BK. Karena di dalam BK sendiri membutuhkan konseling, dan di mana di tasawuf dan psikoterapi sendiri untuk konseling dan lain sebagainya itu dipelajari. Dan kita masih memperjuangkan hal itu ya, tasawuf dan psikoterapi agar bisa masuk pada posisi atau lini guru BK itu. Terus selain di guru, kita juga bisa menjadi terapis psikolog, yang mana itu kita bisa mengarahkan seseorang untuk lebih mengolah emosinya, mengolah pikirannya, mengolah semuanya, mengolah perasaannya ya, tentu saja psikologisnya untuk bisa lebih baik dan bisa diobati seperti itu. Selain itu juga ada hipnoterapis, itu juga jurusan kita relevan. Terus juga HRD juga bisa HRD di perusahaan-perusahaan. Seperti itu sih, Mbak. Oke, baik. Menurut Mas Kukuh itu ternyata dari lulusan jurusan TP sendiri banyak ya, mau jadi apapun boleh. Kalau semisal Mas ada yang menjadi bisnis sukses itu dari jurusan TP juga bisa, Mas. Wah, bisa. Dan Sukses. kebetulan di jurusan prodi tasawuf psikoterapi UIN Gus Dur ini banyak kakak tingkat yang sudah memiliki usaha yang cukup besar ya. Bahkan sebelum lulus pun, yang mereka masih kuliah pun ada yang sudah merintis karir mereka, dan kita di situ termotivasi tersendiri ya. Bahkan di tasawuf psikoterapi itu bisa juga loh menjadi bisnismen, menjadi wira usaha. Itu apalagi kan di dalam tasawuf sendiri kan kita mengajarkan bagaimana untuk tawakal, bagaimana untuk ikhtiar. Jadi di dalam mereka, orang-orang tasawuf psikoterapi itu lebih siap ketika menghadapi segala macam kemungkinan di dalam bisnis. Kan bisnis kita tahu sendiri, kadang di bawah, kadang di atas, kadang mengalami sebuah istilahnya itu kejutan-kejutan yang bila mana orang itu tidak siap mentalnya, ya udah gitu. Jadi di dalam tasawuf psikoterapi itu juga ditanamkan mindset bagaimana kita menghadapi kehidupan. Oke, baik. Terima kasih Mas Ahmad Kukuh Prasetya. Selanjutnya nih Mas, karena banyak sekali seperti bilang bahwa tasawuf psikoterapi itu menakutkan, tapi ternyata dari lulusan tasawuf psikoterapi juga banyak bisa melalui atau bisa memasuki bidang-bidang lain. Nah, saya mau minta kepada Mas Ahmad Kukuh Prasetya sebagai Ketua HMPSTP tahun 2023, bisalah ajak masyarakat umum atau calon mahasiswa baru untuk masuk ke kuliah di jurusan tasawuf dan psikoterapi. Kata-katanya dong, Mas Ahmad Kukuh. Jadi buat kalian yang mau masuk dunia perkuliahan ya, kalian jangan ragu untuk masuk di tasawuf dan psikoterapi. Karena di dalam tasawuf dan psikoterapi kalian akan menemukan banyak hal-hal yang baru, yang menarik, yang bisa kalian gali lebih dalam, baik itu di dalam bidang tasawufnya atau bidang psikoterapinya. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Mas Ahmad Kukuh Prasetya sebagai pembicara kali ini di podcast Tafakur. Saya sebagai host pamit undur diri dalam sesi pertama kali ini. Untuk selanjutnya, kalian semua jangan lupa terus tonton kami di podcast Tafakur yang slogannya apa Mas? Berbincang untuk berpikir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye.